Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat sampai kamu mahir dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai supaya kamu bisa menentukan akar persamaan kuadrat. Dan di video kali ini akan dijelaskan dengan 3 cara ya. Nanti akan kakak ajarkan cara bagaimana kita memfaktorkan, bagaimana dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan bagaimana dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC yang biasa dikenal ya. Dan di video kali ini juga ada latihan supaya kamu bisa berlatih secara mandiri dan dilengkapi dengan kunci jawaban di kolom komentar. Jadi kamu bisa berlatih, bisa belajar, berlatih, dan melihat kunci jawabannya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama, sebelum kamu menentukan akar persamaan kuadrat, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Bentuk akar persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, adik-adik. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. Jadi kalau kakak tulis misalkan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Kita harus tahu nih A-nya berapa. Nah kalau kita lihat A-nya yang depan x kuadrat, berarti A-nya 2 ya. B-nya depan x, berarti B-nya 3. C-nya yang tidak di depan X, yang tidak ada X-nya ya. Di sini min 5. Nah, jadi ketika dibolak-balik seperti ini, misalkan min 5 plus 2X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Nah, ini 3X ya. Ini bentuknya sama dengan ini ya, hanya posisinya saja yang dirubah-rubah. Nah, ini sama A-nya tetap yang di depan X kuadrat, B-nya yang di depan X, ya, dan C-nya seperti ini. Jadi ini dasar yang kita harus ketahui ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, misalkan 2X kuadrat sama dengan min 3X plus 5. Nah ini sebenarnya sama dengan bentuk seperti ini ya, tinggal kita pindahkan saja. 2X kuadrat ini negatif pindah ke sebelah kiri jadi positif 3x, positif 5 pindah ke sebelah kiri jadi negatif 5. Nah sama dengan 0, seperti itu ya. Jadi ini dasar yang kita harus pahami. Oke, sekarang istilah-istilahnya ya. A ini disebut koefisien dari x kuadrat, artinya si A ini koefisien atau angka dari depannya si x kuadrat. Kalau kita lihat di sini A-nya di depan x kuadrat, seperti itu ya. B-nya ini yang di depan x, berarti bisa disebut koefisien dari x. Nah, C-nya ini disebut konstanta ya. Kemudian A-nya itu bukan 0 ya. Kalau A-nya 0, maka ini enggak jadi persamaan kuadrat. Ini kalau A 0 berarti 0 kali X kuadrat kan hilang, ini jadi BX plus C. Jadi linear ya, bukan jadi kuadrat. Jadi A-nya bukan 0. Terus A, B, C-nya sendiri ini bilangan real. Ya, bilangan real itu bisa negatif, bisa positif, bisa akar, bisa pecahan ya. Jadi A-nya bisa pecahan, bisa 2/3 X kuadrat plus 5X min akar 7, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi A-nya sendiri bisa pecahan, B-nya juga bisa bilangan bulat biasa ya, bisa akar. Nah yang penting A, B, C-nya itu bilangan real ya. Bilangan yang tidak real apa? Ya bilangan yang tidak real akar negatif ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya ya, kalau misalkan persamaan kuadratnya bentuknya seperti ini. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Apa sih yang dimaksud akar persamaan kuadrat? Misalkan kalau kakak ambil X-nya
0 misalkan ya. X-nya 0, kita masukkan ke sini. 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Nah ini 0 dikurang 5 kali 0 kan 0 ya. 0 dikurang 0, 0 ditambah 6, 6 sama dengan 0. 6 sama dengan 0, benar gak? Salah ya, berarti X sama dengan 0 bukan akar persamaan kuadrat ini. Gitu ya. Coba kalau misalkan X-nya 1. Ya, kita masukkan 1 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 tambah 6. Ini 1 kuadrat kan 1 ya. 1 dikurang 5 min 4. Min 4 tambah 6. Min 4 tambah 6 ini 2. Nah 2 sama dengan 0. Bener gak? Salah ya. Berarti X sama dengan 1 bukan akar persamaan kuadrat ini. Ya. Kemudian kalau kita coba misalkan X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, kita substitusi ke sini. 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Ini kan 2 kuadrat kan 4. Dikurang 5 kali 2, 10. Tambah 6 sama dengan 0. 4 dikurang 10 kan min 6. Min 6 ditambah 6, 0 ya. 0 sama dengan 0. Benar ya. Nah berarti X sama dengan 2 merupakan kan akar persamaan tersebut. Persamaan dari X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan kita coba-coba masukin ya. Kalau X-nya 2 sesuai gak? Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menemukan akarnya ini nih ya. Akar persamaan kuadrat ini yaitu salah satunya X sama dengan 2. Nah, bagaimana kita mencari nilai ini ya. Kalau misalkan X sama dengan 3 juga sama ya, ini merupakan akarnya. Coba ya, kita coba ya ini. Kita hitung di sini 3 kuadrat min 5 kali 3 tambah 6 sama dengan 0. Berarti ini 9 dikurang 15 tambah 6 sama dengan 0. 9 tambah 6 kan 15, dikurang 15, 0 ya. Nah ini benar, berarti X sama dengan 3 juga merupakan akarnya. Akar dari X kuadrat min 5X plus 6 gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa menentukan akar persamaan kuadrat tersebut ya. Oke, kita akan bahas beberapa contoh soal. Nah, di depan kita sudah ada 8 contoh soal. Bagaimana kita menentukan akar persamaan kuadrat dari soal-soal berikut ini ya. Oke, yang nomor 1 dulu ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang nomor 1, kalau bentuknya seperti ini, 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, kita bisa mengerjakan dengan yang pertama dengan memfaktorkan ya. Yang pertama ini kita akan belajar cara pemfaktoran ya, pemfaktoran. Sudah kita faktorkan saja. 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. X kuadrat sama X sama-sama bisa dibagi X ya. Ini 2x kuadrat kalau dibagi 2 ini kan jadi 1 nggak usah ditulis ya. X kuadrat dibagi X jadi X plus 8 dibagi 2 kan 4 ya. X dibagi X jadi 1 nggak usah ditulis. Nah ini memfaktorkannya seperti ini ya. 2x nya ditarik keluar karena ini bisa dibagi 2 dan bisa dibagi X. Kalau kita kali masuk lagi sama nih, 2x kali X 2x kuadrat, 2x dikali 4 8x ya, seperti itu. Nah kemudian ini kan 2x dikali x plus 4 sama dengan 0. Berarti hasil perkalian bentuk seperti ini, kalau kakak tulis misalkan A dikali B sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan ya. Bisa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0 ya, seperti itu. Kalau A-nya 0, B-nya angka, kan 0 dikali angka 0 ya. Kalau B-nya yang 0, A-nya angka.
Ya, A-nya misalkan 7. 7 kali 0, 0. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Nah, ini kan bentuk perkalian. 2x dikali x plus 4 sama dengan 0. Berarti bisa 2x-nya yang 0 atau x plus 4-nya yang 0. Nah, kalau 2x sama dengan 0 berarti x-nya 0 bagi 2, 0. Nah, ini x-nya min 4-nya pindah ke kanan jadi min 4. Nah, inilah yang disebut akar persamaan kuadrat dari ini ya. Jadi akarnya itu 0 dan min 4. Kalau kita substitusi ke sini nih, benar ya, kita hitung 2 kali 0 kuadrat 0 tambah 8 kali 0 0 ya, 0 sama dengan 0, benar ya. Kalau min 4, 2 dikali min 4 kuadrat, min 4 kuadrat kan jadi positif 16 ya. 16 kali 2 16 kali 2 32. Nah, 32 8 kali min 4 min 32. 32 dikurang 32 kan 0 ya, seperti itu. Nah, ini jadi 0 dan min 4 merupakan akar persamaan kuadrat ini. Sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti yang nomor 2? Oke, ini kita hapus dulu ya. Masih dengan cara pemfaktoran dulu ya. Yang nomor 2. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini mudah ya, kita tinggal menggunakan prinsip seperti ini cara memfaktorkannya. A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita buat jadi A plus B dikali A min B, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan X kuadrat min 9 itu kan kita bisa tulis 3 kuadrat ya. Sudah kita faktorkan berdasarkan ini. X plus 3 dikali X min 3 sama dengan 0 ya. Karena ini X kuadrat min 3 kuadrat sama dengan yang jadi A-nya kan X ya. X plus B, B-nya itu kan 3. X min 3, seperti itu ya. Nah, berarti ini X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3, yang ini X-nya sama dengan 3. Jadi kalau ditanya akar persamaan kuadrat ini, ya X-nya min 3 atau 3 gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 3. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? X kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, ini masih pakai bentuk yang tadi lagi ya, yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan pemfaktorannya A plus B, A min B, seperti ini. Nah, ini kan bukan bentuk kuadrat nih, kita bisa tulis seperti ini, X kuadrat min akar 5 kita kuadratin sama dengan 0. Nah, akar 5 kalau dikuadratin kan sama dengan 5 ya, seperti itu. Jadi kita mengakalinya seperti ini. Baru kita faktorkan berdasarkan ini. X plus akar 5 dikali X min akar 5 sama dengan 0. Berarti X plus akar 5 sama dengan 0 atau X min akar 5 sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan min akar 5. Ini X-nya sama dengan akar 5. Seperti ini. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Langsung saja ya, nomor 4 sepertinya muat di sini. Kita nggak usah hapus dulu ya. Langsung yang nomor 4. 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, kita bisa buat ini, kita pakai rumus yang ini juga ya. Ini kita bisa buat 2x kuadrat ya. Kan 2 kalau dikuadratin sama dengan 4 ya. Min 5 kuadrat. Nah, kita bisa buat seperti ini. Baru kita faktorkan berdasarkan rumus ini. 2x plus 5 2x min 5 sama dengan 0. Berarti ini 2x plus 5 sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. Nah, yang ini 2x sama dengan min 5, berarti x-nya sama dengan min 5 per 2. Nah, ini 2x ini pindah jadi positif 5, x-nya sama dengan 5 per 2, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor
5 ya. Bagaimana soal nomor 5? X kuadrat, kakak tulis dulu nomornya ya. Nomor 5, X kuadrat sama dengan X plus 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal pindahkan dulu ya, supaya bentuknya menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, supaya bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita pindahkan dulu ini, X kuadrat min X min 2 sama dengan 0 ya. Ini pindahin ke kirinya sama dengan, ini kan sama dengan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, ini jadi di kiri semua, 0 di sebelah kanannya ya. Nah, setelah ini bagaimana kita memfaktorkan bentuk seperti ini? Caranya gampang. Ya, caranya mudah. Kita tinggal lihat nih. A kali C gitu ya, A kali C. A kali C itu sama dengan, kita buat titik-titik kali titik-titik sama dengan A kali C. Terus kalau dijumlah, hasilnya harus sama dengan yang di depan X, si B. Nah, dalam hal ini kita lihat nih, A-nya kan 1, C-nya kan min 2 ya, C-nya yang ini, B-nya min 1 ya, min 1. Nah, berarti kita tinggal buat seperti ini, titik-titik dikali titik-titik, hasilnya A kali C. A kali min 2, jadi min 2 ya. Kalau dijumlah, hasilnya B, B-nya min 1. Nah, berapa itu? Angkanya harus sama. Yang ini dengan ini harus sama ya. Yang atas dengan yang bawah. Kita lihat dari perkaliannya aja dulu. 2 itu kan bisa dikali dari 2 kali 1 doang ya. Nggak ada angka lain ya. 2 kali 1. Nah, tinggal kita lihat minus nih. Pasti ada yang minus salah satunya ya, karena perkalian itu kan negatif kali negatif positif. Positif kali positif positif. Jadi harus negatif kali positif atau positif kali negatif. Tinggal kita tentukan mana nih yang kira-kira yang negatif, 2K atau 1. Kita lihat hasil penjumlahannya negatif. Berarti harus angka yang paling gede yang negatifnya ya, supaya kalau dijumlah hasilnya negatif. Nah, berarti ini min 2, ini 1. Ini min 2 tambah 1. Nah, kalau kita lihat sesuai nih. Min 2 kali 1 kan min 2. Min 2 tambah 1 kan min 1. Nah, ini angkanya harus sama ya, atas yang bawah. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah dapat angka seperti ini, maka cara pemfaktorannya gampang ya. Jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita tinggal buat seperti ini kurungnya ya. Ini X, ini X. Seperti ini ya. Kemudian angka yang kita dapat di sini langsung kita tulis di sini, min 2 sama positif 1 gitu ya. Sebenarnya mau cara lengkapnya seperti ini adik-adik. Ini kalau di depan ini ada angka, ini kan kalau tidak ditulis berarti 1 kan ya, 1. Kalau tidak ditulis berarti angka 1 ya. Nah, ini kalau kita mau lengkap, ini tulis 1, ini tulis 1. Cuma biasa nggak ditulis kan. Lalu dibagi dengan 1, seperti itu ya. Jadi kan ini kalau dibagi 1 sama aja, kita tulis seperti ini aja ya. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan lihat ya, kalau A-nya bukan 1, seperti ini ya. Bagaimana kita menulisnya? Ini kalau A-nya 1, kita bisa langsung seperti ini. Ya, angka yang kita dapat di sini kita langsung tulis saja. Ini X, terus angka yang kita dapat di sini langsung kita tulis. Ini min 2, ini positif 1. Tapi nanti kita akan belajar kalau A-nya bukan 1 ya. A-nya 2 atau 6 atau ada angkanya seperti ini, bagaimana kita memfaktorkannya. Untuk itu ikuti terus ya, jangan di skip video ini, supaya kamu bisa semua bentuk persamaan kuadrat. Oke, ini kakak hapus. Masih dengan sekarang yang nomor 6, masih dengan A-nya yang 1 ya.
X kuadrat min 121 X tambah 2020. Oh, ini kurang nih, sama dengan 0 ya, di sini ada sama dengan 0. Nah, bagaimana kita memfaktorkan bentuk seperti ini? Caranya sama kayak tadi ya. A-nya ini kita tahu 1, B-nya min 121, C-nya 2020. Sekarang titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus A kali C. A kali C-nya hanya 1, C-nya 2020. Berarti 1 kali 2020, 2020. Kalau dijumlah, hasilnya harus B. B-nya itu min 121. Nah, berapa angkanya? Kalau kakak bergeraknya lebih gampang dari 2020 ya. 2020 kalau kakak bagi 2, ini kan jadi 1010 ya. Kalau dibagi 2 lagi kan jadi 505 ya. Kalau dibagi 5 ini jadi 101. Nah, 2020 itu kan hasil perkalian 2 kali 2 kali 5 kali 101 ya. Nah, sekarang kita kelompok ini supaya hasil jumlahnya minus 121. Ini kan perkaliannya kita bisa buat 2 kali 2 kan 4 kali 5 20 ya. 20 kali 101. Nah, ini pasti 2020. Cuma ini hasilnya minus. Ini hasil positif. Berarti ini kalau ini hasilnya positif kan berarti bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Hasil penjumlahannya negatif, ya udah pasti ini negatif dikali negatif, karena ini kalau ditambah ini kan hasilnya negatif. Jadi kita langsung buat min 20 sama min 101. Min 20 min 101. Nah, ini kalau dikali hasilnya segini, kalau dijumlah hasilnya segini. Nah, berarti pemfaktorannya tinggal kita buat. Ini X, terus angka yang kita dapat kita tulis di sini negatif. Kalau negatif ya kita tulis negatif 20. Ini negatif. Nah, ini jadi negatif 101 sama dengan 0. Nah, berarti akarnya itu X min 20 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 20. Atau X min 101 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 101. Seperti ini ya. Nah, tadi yang nomor 5 belum sampai menentukan akarnya ya. Ini akarnya. Nomor 5 hanya baru memfaktorkannya saja ya. Yang nomor 5 itu akarnya itu X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan kan tadi baru sampai pemfaktorannya. Ini X min 2 sama X plus 1 ya. Berarti X-nya 2 sama X-nya min 1. Nah, ini hasil pemfaktoran yang nomor 5 tadi ya. Ini akarnya. Jadi kalau ditanya akar persamaan kuadrat ini, yaitu 2 dan min 1 ya. Min 1 dan 2. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 7 ya. Bagaimana kalau bentuk A-nya bukan 1 ya. Bagaimana kalau A-nya bukan 1? 2X kuadrat plus 3X min 14 sama dengan 0. Caranya sama seperti yang tadi ya. Asal mulanya sama. Kita tinggal tentukan dulu A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 14. Lalu kita buat nih. Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus A kali C. 2 kali min 14 jadi min 28 ya. Terus titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya harus 3. Nah, berapa ini kalau dikali hasilnya min 28, kalau dijumlah hasilnya 3. Caranya bagaimana? Kita uraikan saja dulu yang 28. 28 dibagi 2 14 ya. 14 dibagi 2 lagi 7. Nah, jadi 28 itu 2 kali 2 kali 7. Nah, yang kalau dijumlah mungkin hasilnya 3, ini kan 2 kali 2 kan 4 kan? 4 kali 7 kan? Nah, ini kalau dijumlah mungkin hasilnya 3 nih.
Ya, asalkan ini minus, ini positif. 7 tambah min 4 kan 3. Nah, berarti ini kita bisa tulis min 4 dikali 7 sama min 4 ditambah 7. Seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, cara memfaktorkannya bagaimana? Nah, cara memfaktorkannya seperti ini, ya. Kita lihat nih, di depan x kuadrat itu kan ada angka 2, berarti kita tulisnya harus 2x seperti itu ya, per 2. Nah, kalau di sini 3 ya kita tulisnya 3x per 3. Kalau 4 berarti kita tulis 4x per 4, seperti itu ya cara memfaktorkannya. Lalu angka yang kita dapat di sini nih kita tulis di sini min 4 sama plus 7 ya. Nah, kemudian ini boleh kebalik-balik. Kalau kita tulis 7-nya di sini, min 4-nya di sini boleh aja ya, karena depannya kan sama-sama 2x ya, jadi bebas saja. Nah, sekarang kemudian kita tinggal bagi dengan 2 nih. Kita tinggal lihat mana yang bisa dibagi 2. Yang sebelah sini bisa dibagi 2 gak? 2 bisa bagi 2, tapi 7 nggak bisa dibagi 2. Berarti kita baginya ke yang ini ya. 2 bagi 2 kan x. Min 4 bagi 2, min 2. Nah, ini 2x plus 7 tetap ya sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya berarti x min 2 sama dengan 0 atau 2x plus 7 sama dengan 0. Berarti ini x-nya sama dengan 2. Ini 2x sama dengan min 7, berarti x-nya sama dengan min 7 per 2. Nah, inilah akar persamaan kuadrat ini. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas, contoh lagi yang nomor 8 ya, yang hanya bukan 1. Bagaimana kita menyelesaikannya supaya makin mahir. Oke, yang nomor 8. 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Sama seperti tadi, kita tentukan dulu, kita lihat A-nya 6, B-nya itu min 1, C-nya itu min 2. Kita buat titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus H kali C. 6 kali min 2, min 12 ya. Terus kalau dijumlah hasilnya sama dengan B, B-nya ini min 1. Nah, berapa? Kita tinggal buat ya, 12 itu kan kalau dibagi 2, 6. Kalau dibagi 2, 3 ya. Nah, 12 itu kan 2 kali 2 kali 3. Nah, yang mungkin dijumlah hasilnya min 1, itu kan 4 kali 3 ya. 4 kali 3, kalau dijumlah hasilnya bisa min 1 nih, asalkan yang ini minus nih, ya kan. Min 4 kali 3 itu min 12. Kalau dijumlah hasilnya min 1. Nah, berarti yang kita dapat min 4 sama 3. Min 4 sama 3. Dijumlah hasilnya min 1 dikali hasilnya min 12. Nah, setelah kita dapat angka ini, kita tinggal faktorkan. Cara faktorkannya begini. Ya, kita lihat depannya kan 6x kuadrat. Berarti kita tulis ini 6x per 6. Lalu angka yang kita dapat di sini kita tulis min 4 plus, ini kan plus ya, plus 3. Lalu kita buat nih, 6 ini bisa dibagi mana? 6 bisa bagi 6, tapi 4 dibagi 6 pecahan ya. Kalau ke sini 6 bagi 6 bisa, 3 bagi 6 pecahan juga. Nah, bagaimana caranya? Kalau bentuk seperti ini, dibagi ke sini 4 nggak bisa, dibagi 3 ke sini nggak bisa ya, bentuknya pecahan juga. Nah, kalau bentuknya seperti ini, caranya gini, 6x min 4, 6x plus 3 per 6. 6 ini kita pecah ya, kita pecah jadi 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6 ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat 2 ini kan bisa dibagi ke sini, 3-nya bisa dibagi ke sini. Nah, jadi yang 2-nya kita bagi ke sini, 6 bagi 2 kan 3x, 4 bagi 2 kan min 4 bagi 2 kan min 2.
Lalu ini 6x bagi 3 kan 2x ya. 3 bagi 3 1. Nah ini hasil pengfaktorannya, berarti akar-akarnya tinggal kita cari saja. 3x min 2 sama dengan 0, atau 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 2, x-nya sama dengan 2 per 3. Ini 2x sama dengan min 1, berarti x-nya sama dengan min 1 per 2. Nah inilah akar-akar persamaan kuadrat ini, seperti itu. Oke, ini semua kita kerjakan dengan cara memfaktorkan. Nah, sekarang kita akan belajar dengan cara bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna. Ya, bagaimana dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini kakak hapus semua. Nah, yang untuk melengkapi kuadrat sempurna, kakak nggak bahas semua ya. Asal adik-adik bisa saja untuk mengerjakan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Kakak hanya ambil yang ini aja ya, sebagai contoh aja ya. Untuk dua ini, bagaimana kita melengkapi kuadrat sempurna caranya ya. Sama kalau pemfaktoran bisa pakai pemfaktoran, tapi kalau nggak ada soal yang nggak bisa, nanti bisa menggunakan melengkapi dengan kuadrat sempurna. Nah ini cara yang kedua ya, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, caranya seperti ini. Ini kakak kasih contoh nomor 7 dan nomor 8 aja ya. Nah, yang nomor 7 misalkan gini. Ini kan 2x kuadrat plus 3x min 14 sama dengan 0. Caranya semua kita depan x kuadrat kalau ada angka kita bagi semua. Angka 2 berarti kita bagi 2. Atau kali per 2. Ini jadi x kuadrat plus 3 per 2x. Ya, ini min 14 bagi 2 kan 7. Seperti ini. Kemudian setelah sampai di sini kita buat begini, x kuadrat tambah 3 per 2x. Ini kita tambah ya, kita tambahnya dari mana? Tambahnya dari yang tengah nih, 3 per 2 dibagi 2 ya. Jadi yang di depan x ini, b nya ini nih kita bagi 2, selalu bagi 2 ya, caranya seperti itu. 3 per 2 dibagi 2. Nah 3 per 2 dibagi 2 kan jadi 3 per 4 ya. Lalu kita kuadratin. Nah ini kan tadinya nggak ada nih, maka kita kurang lagi dengan 3 per 2 kuadrat ya, seperti itu. Lalu kita ini min 7 ya, min 7. Nah sebenarnya kan soal ini yang di bawah ini dengan yang di atas sama ya. Ini dikurang ini jadi min 7 doang ya, sama ya. Kakak tambahin ini aja. Nah, cara tambahinnya juga nggak boleh sembarangan. Harus dari angka ini kita bagi 2 seperti ini, terus kita kuadratin. Tujuannya apa sih? Supaya ini bisa kita tulis jadi bentuk x plus, ini kan 3 per 4 ya, 3 per 4 kuadrat. Nah ini 3 per 4 ya, sorry, 3 per 4. Nah ini dikurang 9 per 36 ya, 9 per 16 ya ini ya, 9 per 16. 9 per 16 ini min 7 sama dengan 0. Tujuan ditambah ini supaya ini bisa dibuat jadi bentuk seperti ini ya. Dari mana di sini jadi bentuk seperti ini? Kalau adik-adik tahu rumus ini ya, yang a ditambah b kalau dikuadratin ini kan jadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat gitu ya. Kalau x tambah 3 per 4 kalau dikuadratin ini kan jadi x kuadrat plus 2 kali x, 2x dikali 3 per 4 berarti kan 2 dikali x dikali 3 per 4 ditambah 3 per 4 kuadrat. Ini jadi x kuadrat plus 3 per 2x plus
3/4 kuadrat gitu ya. Jadi bentuk seperti ini bisa diubah ke bentuk seperti ini. Nah, kemudian ini kita tinggal buat x kuadrat, x tambah 3/4 kuadrat sama dengan, nah ini kita pindahkan saja ke sebelah sini, 9/16 ditambah 7 ya, tambah 7. 7 ini kita bisa samakan penyebutnya ya, 16. Nah kita hitung nih, 16 dikali 7 berapa? 16 dikali 7, kita tinggal hitung 16 dikali 7. Ini kan 6 kali 7 3 ya, 42 ya, 42. Terus simpan 4, 1 kali 7 kan 7, 7 dikali 4, 7 ditambah 4 ini 11, jadi 112 seperti ini. Nah ini kalau kita jumlah x tambah 3/4 kuadrat sama dengan 112 ditambah 9, jadi 121 ya, 121/16. Nah kuadrat kalau dipindahkan jadi akar ya, jadi akar. Nah ini jadi x tambah 3/4 plus minus akar 121/16. Ini kakak lanjutkan ke sebelah sini ya. Lanjutkan ke sebelah sini. Nah ini jadi x plus 3/4 sama dengan akar dari 121/16 itu kan 11/4 ya, seperti ini. Nah berarti untuk x-nya, untuk yang plus, berarti ini kan jadi 11/4 dikurang, ini pindah ke kiri jadi minus ya, 3/4. Ini jadi x-nya 11 dikurang 3 itu kan 8 ya, 8/4. Berarti x-nya 2. Atau x-nya ini yang minus 11/4 dikurang 3/4 ya, dikurang 3/4 dikurang 3/4. Nah ini jadi x-nya min 11 dikurang 3 jadi min 14 ya, 14/4. Berarti x-nya min 7/2. Nah inilah akar-akar persamaan kuadrat yang nomor 7 ini. Nah ini cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, biar lebih jelas lagi kita contoh yang nomor 8 ya, cara mencari akarnya dengan melengkapi kuadrat sempurna. Ini kita hapus terlebih dahulu nomor 8 supaya lebih jelas lagi ya. Dua contoh, 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Sama seperti tadi, ini kita buat supaya 6-nya hilang. Jadi ini kita bagi 6 atau kita kali 1/6. Ini jadi x kuadrat min 1/6x min 2/6 ya, atau bisa disederhanakan jadi 1/3 ya, sama-sama bagi 2. Nah kemudian ini langsung saja kakak tulis 1/2 bagi 6 kan 1/3 ya, langsung kakak tulis 1/3 saja, 1/3. Nah kemudian caranya seperti yang tadi lagi, min 1/6x ditambah, nah tambahnya dari hasil ini dibagi 2 nih, 1/6 dibagi 2, jadi 1/6 dibagi 2 itu jadi 1/12. Nah ini kita kuadratkan, lalu kita kurang dari 1/12 kuadrat juga, terus dikurang 1/3 sama dengan 0. Kemudian bentuk seperti ini bisa ditulis jadi x min 1/12 kuadrat ya, dikurang 1/12 kuadrat dikurang 1/3 sama dengan 0. Ini jadi x min 1/12 kuadrat, ini kita pindahkan saja ke sebelah kanan,
ini jadi 1/12 kuadrat kan 144 ya, dikurang negatif pindah ke sini jadi positif 1/3. Kita samakan penyebutnya. X min 1/12 kuadrat sama dengan 1/144 ditambah ini supaya jadi 144 kita kali berapa ya supaya jadi 144, bawahnya 144, maka tinggal kita buat aja 144 bagi 3 ya. Bisa ke 144 bagi 3? Kita coba ya cara tahu dia bisa dibagi 3 atau enggak, kita jumlahin aja. 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9. Nah 9 bisa dibagi 3 ya, berarti 144 bisa dibagi 3. Nah 144 bagi 3 kan hasilnya itu adalah 48. Berarti ini kita bisa samakan penyebutnya nih, bawahnya kita kali 48, atasnya juga kita kali 48. Nah ini akan jadi 144, ini akan jadi 48, seperti itu ya. Lalu kita tulis nih, ini X dikurang 1/12 kuadrat, ini jadi 1 tambah 48 kan 49/144. Kuadrat dipindahkan jadi akar ya, 1 min X min 1/12 sama dengan plus minus akar 49/144 ya, 49/144 ya. Maka X-nya ini min 1/12 sama dengan plus minus akar 49 kan 7, akar 144 kan 12 ya, seperti itu. Lalu tinggal kita buat, kalau yang plus berarti kan X min 12 sama dengan plus 7/12, atau X min 1/12 sama dengan negatif 7/12. Nah berarti yang ini X sama dengan 7/12, negatif pindah ke sini jadi positif 1/12. 7 tambah 1 kan 8 ya, 8/12, berarti X nya sama-sama dibagi 4. Ini 2, ini 3, 2/3. Atau yang ini X sama dengan min 7/12, ini pindah jadi positif 1/12. X nya berarti min 7 tambah 1 jadi min 6/12 ya. Berarti X nya sama-sama dibagi 6, min 1/2. Jadi bisa, ini akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah ini menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan rumus ABC ya? Kita menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Sama seperti tadi ya, kakak kasih contoh 2 ini ya, cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ya. Yang pertama yang nomor 7 dulu. 2x kuadrat plus 3x min 14 sama dengan 0. Pertama kita harus tentukan nih A-nya, kita harus tahu nih A-nya 2, B-nya itu yang depan x3, C-nya ini min 14. Nah, rumus ABC ini rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini untuk mencari X-nya ya. Biasa ditulis X1, X2 karena biasanya X-nya ada 2 ya, seperti yang tadi kita cari, X1 ada X2. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ke rumusnya kalau menggunakan rumus ABC. Pertama kita pakai yang plus dulu, boleh pakai yang minus dulu ya, bebas yang mana duluan yang harus dikerjakan. Nah, ini kita tulis aja dulu X1, X2 nya, min B nya itu 3 ya, berarti min 3 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat kan menjadi 3 kuadrat min 4, hanya itu 2,
C-nya itu min 14 per 2 kali A, hanya 2. Nah, ini jadi min 3 plus minus akar, nah kita hitung 3 kuadrat 9 ya. Min 4 kali 2 kan min 8 ya. Min 8 dikali min 14. Min 8 dikali min 14. Jadi min kali min kan jadi positif ya. Positif 112 per 2 kali 2 kan 4 ya, seperti ini. Nah, ini jadi min 3 plus minus akar 9 tambah 112 itu kan 121 ya, per 4. Nah, berarti ini min 3 plus minus akar 121 itu 11 per 4. Nah, berarti X-nya ada 2 nih. Untuk X1 nya sama dengan min 3 tambah 11 per 4. X2 nya min 3 min 11 per 4. Berarti X yang satunya ini min 3 ditambah 11 ini kan jadi 8 ya. 8 bagi 4 itu 2. Ini X2 nya min 3 sama min 4 kan min 14 ya. Min 14 bagi 4 ini jadi min 7 per 2. Nah, inilah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Boleh ketukar gak mau disebut ini X2 ini X1? Boleh-boleh aja ya, masalah, kecuali dari soal ditentukan mana X1 mana X2. Nah, sekarang untuk lebih jelas menggunakan rumus ABC, contoh lagi yang nomor 8. Oke ya, biar makin banyak contohnya makin mahir. Yang nomor 8, 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kita tentukan dulu, A-nya itu 6, B-nya itu min 1, C-nya ini min 2. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini X1, X2, rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumusnya seperti ini ya. Ini disebut rumus ABC atau rumus kuadrat biasanya ya. Nah, kita tinggal masukkan min B-nya ini min 1. Min 1 plus minus akar min 1 kuadrat min 4, A-nya itu 6. A-nya 6 ya, ini 6. Terus C-nya min 2 per 2 kali A-nya 6. Min ketemu min jadi positif 1 plus minus akar min 1 kuadrat kan jadi 1 dikurang. Nah, ini min 4 kali 6 kali min 2. Nah, ini hasilnya akan jadi positif ya. Min kali min positif. 4 kali 6 24 ya. 24 kali 2 48 berarti jadi positif 48 per 2 kali 6 ini 12. 1 plus minus akar 49 per 12. Akar 49 itu kan 7 ya, per 12. Nah, berarti X1 nya 1 plus 7 per 12, 1 tambah 7 kan 8. Berarti ini 8 per 12. Disederhanakan sama-sama bagi 4. Jadi bagi 4 ini jadi 2, ini jadi 3. Atau X2 nya ini yang negatifnya 1 dikurang 7 per 12 berarti sama dengan 1 kurang 7 kan min 6 ya, per 12. Berarti X nya ini min bagi 6 bagi 6 ya, min 1 per 2. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat dari ini. Oke, jadi ada 3 cara yang kita sudah pelajari ya. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kamu bisa mengerjakan latihan secara mandiri. Kamu bisa menggunakan 3 cara tersebut yang kakak ajarkan ya, supaya kamu bisa semua cara tersebut. Lalu di kolom komentar ada kunci jawabannya yang kakak berikan untuk kamu cocokin.
Oke, selamat berlatih dan selamat belajar. Kalau kamu rasa video kakak bermanfaat, jangan lupa subscribe video kakak, like dan komen di video kakak. Tapi kalau kamu rasa tidak suka dengan video kakak, kamu boleh dislike video kakak, tapi jangan lupa tetap share ke teman yang lain, karena siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.